Selamat pagi buat anak-anak ibu guru, serta salam sehat buat kita semua. Anak-anak, bagaimana kabar dan keadaannya hari ini? Semoga hari ini semuanya anak-anak ibu guru dalam keadaan sehat, semangat, serta berbahagia. Nah, anak-anak, karena kita masih dalam keadaan sehat, maka sudah sepatutnya kita harus selalu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini atas napas kehidupan yang masih bisa kami terima hingga pada saat ini. Semuanya adalah pemberian-Mu kepada kami, bukan karena kekuatan ataupun kehebatan kami. Oleh sebab itu kami mohon kiranya lindungilah kami dalam melakukan aktivitas kami, terutama pembelajaran kami dari rumah. Dengarkanlah doa dan permohonan kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, adapun tema kita pada hari ini adalah benda di sekitarku. Nah, anak-anak, ya, kita sudah membahas tentang benda-benda yang ada di sekitar kita dengan subtema aneka benda di sekitarku. Kamu sudah dapat mengetahui apa-apa saja benda yang ada di sekitarmu. Kamu sudah bisa menggolongkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Nah, pada hari ini adapun materi kita adalah melempar dan menangkap bola dan kesetaraan satuan panjang baku. Nah, anak-anak, kayu adalah salah satu contoh benda. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang harus digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh dalam permainan bola kayu. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Nah, anak-anak pasti mengetahui apa itu artinya menangkap dan juga melempar. Ya, kalau menangkap berarti kita mendapatkan. Sedangkan melempar, kita melempar bola kepada suatu tempat, ya, ataupun suatu lokasi. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar ataupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintesis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Nah, saat kita melakukan permainan bola, maka yang kita gunakan seharusnya adalah bola yang terbuat dari plastik, bukan dari kayu. Ya. Maka di sini nanti pemukulnya terbuat dari kayu, tetapi bolanya terbuat dari plastik. Karena bola ini yang akan dilempar dan ditangkap. Kalau kita menggunakan bolanya dengan kayu,
pasti akan berat ya. Apalagi kena nanti ke kepala kita tidak pas untuk menangkapnya, bisa bahaya kan anak-anak? Maka kita gunakan bola yang terbuat dari plastik. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap bola. Nah, perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah gambar ya orang yang melempar bola. Ya, melempar bola ya. Dan ini yang menangkap. Perhatikan posisi tangan yang melempar. Ya, kalau tangannya seperti ini, berarti kira-kira bolanya dia akan seperti ini, melengkung. Sehingga bagaimana tangan yang menangkap bola? Perhatikan tangannya. Lalu yang kedua, melempar bola. Ya, jika lemparannya diberikan dengan datar, maka bagaimana tangan yang menangkap bola tersebut? Ya, anak-anak ibu guru, sebelum melakukan permainan, maka lakukanlah pemanasan. Ya, sebelum kita berolahraga ya, seperti di sekolah juga saat kamu ya melakukan pembelajaran penjas di luar, maka kamu lakukan dulu itu pemanasan. Nanti kamu sebelum melakukan gerakan melempar dan menangkap bola, lakukan terlebih dahulu pemanasan. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Ini adalah gerakan dasar melempar. Lihat ada 3 gambar ya. Yang pertama, perhatikan kaki ya, kakinya agak dibuka, satu ke depan, satu ke belakang ya. Dan bolanya dipegang di tangan. Lalu yang kedua adalah bolanya sudah mulai hendak dilempar, bersiap-siap untuk melempar bola. Yang ketiga adalah saat melempar ya, kita posisinya seperti ini ya. Ada gerakan untuk mendorong bola ya. Lalu gerakan dasar menangkap bola. Nah, perhatikan ini adalah kegiatan pertama, persiapan menangkap bola. Perhatikan kakinya dan juga tangannya ya. Satu ke depan dan satu ke belakang. Lalu setelah bolanya dapat, maka seperti inilah posisinya. Nah, dan yang terakhir mendapatkan bola. Nah, anak-anak, kamu nanti bisa menirukan gerakan dasar melempar dan menangkap bola ini. Selanjutnya adalah kesetaraan satuan panjang baku. Anak-anak, kita sudah mengetahui bahwa satuan panjang baku adalah sesuatu yang dapat diukur dengan sentimeter, meter, dan lain-lainnya. Nah, benar ya. Contohnya saat kita hendak mengukur, coba kita mengukur buku dengan satuan panjang baku. Nah, anak-anak, apabila kita menggunakan jengkal, apakah itu termasuk satuan panjang baku? Tidak ya. Tetapi kalau kita mengukur buku dengan sentimeter ya, karena itulah yang sesuai ya, sentimeter, barulah itu benar satuan panjang baku. Lalu saat hendak mengukur jarak dari rumahmu ke rumah temanmu, kamu gunakan satuan panjang baku. Berarti kamu menggunakan apa anak-anak? Ya, gunakanlah satuan kilometer ya. Sesuaikan apa yang hendak diukur dengan satuan panjangnya. Nah, perhatikanlah ini adalah ya tangga satuan panjang baku.
Mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke. Apabila ya tangga satuan panjangnya turun, maka akan kita kali 10. Turun dia. Lihat tangga-tangganya ini. Kalau turun berarti dari kilometer ke hektometer, dari hektometer ke dekameter, dari dekameter ke meter sampai ke milimeter. Ya. Contohnya 2 hektometer sama dengan titik-titik meter, ya. Hektometer. Mana hektometer? Ya. Ini dia. Titik-titik meter. Ini meter. Maka anak-anak dapat melihat sudah turun berapa tangga. Hektometer ke dekameter 1, dekameter ke meter 2. Berarti turun 2 tangga. Maka ya, jikalau turun 2 tangga, maka akan dikali 10 kali 10 sama dengan 100. Maka 2 hektometer sama dengan 2 kali 100 sama dengan 200 meter. Nah, itu adalah contohnya. Contoh yang selanjutnya adalah 5 hektometer sama dengan titik-titik desimeter. Mana hektometer? Ini ya singkatannya, hektometer atau HM, ya. Ke desimeter. Turun berapa tangga? Ini desimeter, ya. Kalau turun ingat kita akan kalikan, ya. Oke, kita lihat turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga berarti 10 kali 10 kali 10. Nah, inilah dia yang turun 3 tangganya itu, maka sama dengan 1000. Berarti 5 hektometer sama dengan 5 kali 1000 sama dengan 5000 desimeter. Yang selanjutnya adalah jika tangga satuan panjangnya naik, maka akan kita bagi 10. Ya, naik dia berarti dari terkecil sampai terbesar. Lihat tangganya ini. Kalau naik, apakah dari kilometer ke hektometer atau dari hektometer ke kilometer? Ya, pasti dari hektometer ke kilometer. Ya, perhatikan contoh. 380 dekameter sama dengan titik-titik kilometer, titik-titik hektometer. Oke, ya. 300 dekameter ini adalah dekameter, ya. Oke, ini adalah dekameter sama dengan 300 dekameter tambah 80 dekameter. Kita membagi-bagi seperti ini agar kita mudah ya menjawab soal kilometer dan hektometernya. Nah, 300 dekameter. Ya, kita ubah dari dekameter ke kilometer, ya. Kilometer. Lalu dari yang 80 dekameter kita ubah dekameter ke hektometer. Nah, yang pertama dari dekameter ke kilometer, ini dekameter, ini kilometer. Sudah naik berapa tangga anak-anak? 1, 2. Sudah 2 tangga. Maka di sini akan kita bagi dengan 100, ya. 300 dibagi 100, ya, sama dengan 3. Lalu 80 dekameter kita ubah ke hektometer. Ini dekameter ubah ke hektometer, naik 1 tangga, berarti kita bagi 10. 80 bagi 10 sama dengan 8. Maka 380 dekameter sama dengan 3 kilometer 8 hektometer.
Maka 380 dekameter ini sama dengan 3 km 8 hektometer. Nah, anak-anak sudah paham bukan? Kalau kamu sudah memahami ataupun kurang memahami, di sini ibu guru akan membantu kamu untuk lebih memahaminya dengan selesaikanlah soal yang ibu guru berikan. Yang pertama, lakukanlah gerakan melempar dan menangkap bola, ya. Kamu nanti gunakan, ya, menggunakan nanti bola plastik. Ingat ya, bola plastik. Ya, gerakan ini kamu dapat dibantu nanti baik kakak, abang, saudara ataupun keluarga yang dapat membantu anak-anak ibu guru dalam mempraktekkan gerakan ini. Yang kedua adalah kerjakan soal halaman 20 nomor 6 sampai 10 Mupena 3B. Ya, itu adalah soalnya yang ibu berikan untuk anak-anak ibu guru semua. Nah, anak-anak, agar kita mengakhiri pembelajaran kita hendaklah menutupnya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah selesai belajar. Kiranya Tuhan, Kau berkatilah pembelajaran kami, serta lindungilah kami dalam mengerjakan segala tugas dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatannya, serta tetap mengerjakan tugas yang Ibu Guru dan Bapak Guru berikan kepada kamu. Shalom.